warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan sifat-sifatul a'immah. A'immah itu bentuk plural dari imam. Imam itu bentuk tunggal, jamaknya adalah a'immah. Khatib itu satu orang. Kalau banyak khutbah, muadzin itu satu orang. Kalau muadzinun itu banyak. Itu sifat antara tunggal dan jamak. Sifatul a'immah. Yang ketiga, kemarin sampai tidak boleh kita bermakmum pada orang yang bermakmum kepada yang lain. Tidak boleh ya. Kemarin itu kan. Kita bermakmum kepada seseorang yang seorang itu bermakmum kepada orang dalam waktu bersamaan. Yang sedang bermakmum. Ya, yang sedang bermakmum. Tidak boleh. Nah, selanjutnya adalah ayyakunal imamu la talzamuhu i'adatus sholati. Tidak diperbolehkan kita bermakmum kepada imam yang punya kewajiban dia mengulang sholatnya. Tidak boleh bermakmum kepada seorang imam yang imam itu punya kewajiban mengulang sholatnya. Contoh, ada seseorang yang tidak bisa berwudu karena sebab penyakit yang dideritanya. Tidak boleh dia menggunakan air, misalkan. Ya. Ada orang yang tidak boleh menggunakan air karena sakit, ataupun dia tidak bisa bersuci dengan debu. Pokoknya dalam kondisi orang itu tidak berwudu secara sempurna dan tayamum secara sempurna. Nah, orang ini nih tidak boleh kita makmumi. Karena apa? Karena orang ini punya kewajiban nanti kalau sehat dan dia bisa berwudu dengan benar, dia wajib mengulang sholat itu. Karena dia kan tidak berwudu dan tidak tayamum, sehingga sholatnya itu hanya lihurmatil waqti. Maka kita tidak boleh bermakmum kepada orang seperti ini, karena orang ini punya kewajiban kalau dia nanti sehat dan dia harus berwudu dengan benar dan sholat mengulang. Paham ya? Tidak boleh kita bermakmum kepada orang yang punya kewajiban mengulang sholat. Terus, contoh lagi. Ada orang yang punya najis di badannya, entah itu korengan, entah itu apalah najis, ada darah apa gitu di tangan itu atau di badan itu, di mana dia tidak bisa membersihkan najis itu, najis begitu kan? Oke, sebab kata dokter jangan tersentuh air, otomatis dia akan terus berdarah-darah. Orang ini kan berarti jelas yukhafu min ghusliha, maka dia tetap wajib sholat, tetapi sholat tidak selesai ini, karena di tubuhnya ada najis kan? Bukan dalam perut nih, bukan, tapi di luar, di luka di luar. Kalau dalam perut mah kita kemana-mana bawa tai. Gak apa-apa kan, najis di dalam, ini di luar ini. Nah, orang ini tidak boleh atau habis operasi atau apalah, pokoknya dia tidak boleh kena air, sehingga dia berwudu tidak menggunakan air, padahal dia itu sebenarnya bisa, cuman lagi ada luka tadi. Dia ini sholat tetap lihurmatil waqti. Kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat seperti itu, karena dia punya kewajiban nanti kalau sehat dia harus wudu secara sempurna dan harus mengulang sholat tersebut. Itu contohnya. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah alla yakunal imamu ummiyan. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang ummi. Wal muqtadi qari'an, dan si makmumnya itu qari. Wal maqsudu bil ummi, apa sih yang disebut dengan ummi dalam penjelasan ini? Yaitu wal maqsudu bil ummi huna man la yattaqinu qira'atul fatihati bihaitsu yakhillu biharfin zahirin bi an ajaza an ikhraji min makhrajih. Di antaranya itu
adalah orang yang tidak benar baca Fatihahnya. Artinya dia itu benar-benar tidak bisa mengucapkan huruf dengan pas. Nah, bi an ajaza, dia tidak mampu, tidak bisa an ikhraji an makhrajih, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Nah, sementara makmumnya qori, makmumnya bisa gitu. Kalau makmumnya sama-sama ya siga eta ya sarua kene sah. Tapi kalau makmumnya qori, sampai nih makmum bisa baca Fatihah dengan baik. Makmum kepada orang yang jelas tidak bisa baca Fatihah, tidak sah itu yang makmum itu. Oke. Terus au yufawwitu syiddatan min tasdidatil Fatihati li rakhawati lisani. Atau dia si imam ini tidak bisa mengucapkan tasdid karena lisannya susah. Tasdid di antara tasdid Fatihah. Karena kita tahu harus salat Fatihah kan harus semua tasdidnya terbaca. Lillah Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim Yaumiddin. Semua tasdid dalam Fatihah itu wajib kebaca semua. Kalau ada orang yang tidak bisa mengeluarkan kalimat dengan menekankan bacaan tasdidnya, berarti tidak bertasdid, ya, maka tidak boleh dimakmumi. Kalau si makmumnya itu qori bisa. Nah, kalau makmumnya nggak bisa baca Fatihah juga sama, ya sudah nggak sah. Dan nggak sah kalau gitu tuh. On dengan on tuh sah. On. Fa idza kana la yuhsinu qira'atal Fatihati fala yasihhu ay yakuna imaman bil aula. Apalagi fa idza kana orang yang tidak bisa, tidak bagus bacaan Fatihahnya, nggak bisa lah. Jadi jangan sampai dia fala yasihhu ay yakuna imam bil aula. Jangan jadi imam. Wal illatu annal imama yahtamilu qira'ah 'anil ma'mumi al-masbuqi wa la yasihhu irtidu bi aratin. Enggak boleh pokoknya si makmum bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca Fatihah sedangkan dia sendiri bisa baca Fatihah. Atau contoh lagi, wa walladzi yudaghimu harfan bi harfin. Ada orang yang membaca Fatihahnya yang mengidghamkan huruf dengan huruf yang lain. Maksudnya yang apa namanya? Kasini bisa'i. Seperti contohnya memasukkan huruf sin, ya, mengucapkannya dengan mengganti dengan fa, a, ba, ta, sa. Padahal lafalnya mustaqim dengan sin. Fil mustaqimi ihdinas siratal mustaqim. Bacanya pakai fa. Berarti kan beralih tuh, bukan sin tapi fa. Nggak boleh itu. Kita makmum kepada orang yang bacanya seperti itu. Wala yasihu al-iqtida'u, tidak boleh, tidak sah mengikuti atau bermakmum seperti orang yang mengganti yubaddilu harfan bi harfin. Kalau tadi kan mirip antara sin dengan fa kan mirip tuh. Masih banyak di antara kita ini yang kadang-kadang mengucapkan sin fa kayak sin. Sin kadang-kadang kayak fa, tapi yang kebanyakan fa kayak sin itu. Ya, mengucapkan fa kayak sin. Hati-hati itu. Begitupun itu mirip mengganti huruf. Yubaddilu harfan bi harfin kal ghaini fi mawdi'ir ra. Apa sih? Ya, mengganti ghin di tempatnya ro. Apa contohnya di situ? Ro dengan ghin. Rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, begitu tuh. Ya kamu cadel. Mengganti huruf ghin di tempatnya ro. Ya, mengganti dengan di tempatnya ro, seharusnya ro dibaca ghin. Rabbil alamin. Nah, boleh. Atau wala aksa, atau sebaliknya, mengucapkan ro kepada ghin atau ghin kepada ro gitu. Nggak boleh. Jadi yang boleh itu ada fa in kanal muqtadi, kalau makmum itu mislal imami, pada sama dengan imam, fil qiraati, dalam soal tidak bisa membacanya, jaza al iqtida'u bih, maka boleh mengikutinya. Kalau sama-sama on boleh. Terus ya. Katanya kita tahu, pada saya musim kumpul sama orang Arab, kita tahu dia juga bacaannya bagus, tapi suruh imam dia nggak mau. Iya. Mana?
Terus? kita sholat bareng, Ya. kita tahu bacaan dia lebih bagus dari saya. Ya. Oke. Kita suruh imam dia nggak mau. Ya udah, sampailah baca. Siapa yang jadi imam? Tapi kita Maksudnya tahu lebih bacaan. korek. Oke. Ya, begini. Aturannya itu yang akro lebih pinter, ya. Cara membaca itu didahulukan. Ya. Tapi bukan menjadi syarat. Iya. Yang penting baca Fatihahnya benar. Tidak mensyaratkan baca surat ini. Kalau bacaan Fatihahnya benar gitu, walaupun tidak fasih sekali tapi benar, sah sholatnya kan? Tadi kan akro lebih mahir lah. Ini mahir, ada yang lebih mahir. Yang lebih mahir nggak mau. Nah, terus akhirnya yang mahir maju, yang lebih mahir di belakang. Asal Fatihahnya benar, sudah sah. Sudah sah. Tapi tadi aturan pertamanya, yang akro didahulukan. Cuma tadi kan gak mau gitu kan. Ya udah maju, yang penting sampai Fatihahnya benar. Hatta walau nih gak bisa baca qiraatnya. Ketika baca baca surat pada salah misalkan si imam ini. Fatihahnya benar, sah. Karena surat itu tidak menjadi rukun di dalam sholat. Maka yang penting Fatihahnya benar, baca suratnya salah, tetap hukumnya sah jadi imam. Itu ya. Tanya, Ya. yang tadi mengenai orang yang sedang membawa najis, nggak sah kayak gitu kan sholatnya, dia harus mengulang lagi. Oke. Kayak gimana kalau misalnya kayak sahabat dulu yang sedang sholat, Oke. panah kayak Siap. gitu, itu kan berdarah-darah gitu. Oke. Apakah artinya setelah dia sembuh dia wajib ganti sholatnya? Oke, siap. Udah, itu. Nah, oke. Gini. Kalau kita dari awal, misalnya jangan jauh-jauh itu ya. Itu kan dia tidak dari pertama, Pak. Dia kan di tengah sholat. Iya. Bukan dari awal ya. Kan syarat pertama adalah sholat itu harus syaratnya sebelum masuk sholat nih harus bersih, suci, badan, pakaian dan tempat. Itu dari awal. Kalau dari awal dia bawa najis kan nggak boleh. Sekarang di tengah-tengah sholat nih. Orang dipanah kan sahabat itu kan lagi sholat tuh. Nah, kita sholat jangan jauh-jauh. Bisulan. Bisul kan darah nanah isinya. Kan najis itu. Kita sholat nih. Sholat. Kita punya di pantat bisul gede. Iya, pas lagi duduk, cek. Pas lagi duduk, sengaja cek. biar meletus. Awas nih, awas ya. Tiba-tiba tos. Semua darah nanah keluar. Oke ya. Kalau tadi sengaja maka total batal. Kalau nggak sengaja bagaimana? Orang dipanahkan nggak sengaja itu, yang mana orang lain di pihak luar bukan dari dia. Sekarang orang yang punya bisul tadi nggak sengaja, dia pas duduk, aduh, misalkan udah hati-hati gitu, tiba-tiba kemiringan terus keluar. Nah, kalau nggak sengaja ditafsir Pak, sama dengan orang dipanah dengan sahabat itu, ditafsir. Tafsir itu begini. Kalau darah atau nanah atau yang kepanah itu darah yang keluar itu terbilang banyak secara urfan itu adat secara umum itu banyak, maka sholatnya bisa batal Walaupun kena. iya, dalam madzhab Syafi'i iya, belabaran nih darahnya atau bisunya pecah. Kalau najis itu madzhab Syafi'i, kita nggak bicara madzhab lain ya, madzhab Syafi'i ini kalau dibilang secara umum nanah darah yang keluar itu banyak, maka batal. Tapi kalau secara umum hal itu sedikit, secara umum aja, perkiraan jadi di standarnya secara umum aja. Kalau itu sedikit, tidak batal. Sama ada yang jadi panah. Kalau panah itu cek, misalkan nih, darahnya itu secara umum itu banyak, batal sholatnya. Tapi kalau itu sedikit, secara umum tidak batal. Itu madzhab Syafi'i. Oke. Kalau madzhab yang lain enggak batal, banyak juga enggak batal. Madzhab Syafi'i batal. Nah, itu ya. Awas di luar kesengajaan. Kalau sama kan tadi sekalian berarti sengaja itu kan sekalian. Lagi dulu. Nah, itu kalau sengaja beda. Nah, Terus kemudian kalau misalnya dalam kondisi perang, itu kan saya nggak bisa ngebayangin gitu. Betul. Kalau orang misalnya mau sholat harus ganti baju misalnya. iya. Sedangkan kan mungkin dia udah bertikai sama si fulan itu kan darah di mana-mana kan. Oke. Itu gimana? Maksudnya ya saya nggak tahu. Maksudnya kan nggak kejadian. Iya. Cuman semua berandai-andai. Ya. Iya. Gimana kalau misalnya dia
karena situasi yang darurat seperti itu dia sholat gitu. Maka setelah perang usai dia harus hitungin tuh semua sholatnya, dia ulang lagi. Betul. Kalau Madhab Syafi'i ini patokannya Madhab Syafi'i, kalau hal itu banyak darahnya terhitung batal. Oke. Kalau batal ya berhenti sudah. Atau kalau masih berlanjut perangnya dan dia masih dalam keadaan sholat, kan ada kalau lagi khauf itu ada istilah lagi sholat khauf namanya kan, dan itu tidak perlu diulang itu karena ada aturannya tersendiri. Yang baru berjamaah itu kan, depan nanti berdiri nanti masuk ini yang turuku dan seterusnya lah. Kalau prakteknya sholat khauf. Nah kalau misalkan diteruskan yang dihukumi batal ini, kalau dia selesai perang dan ada waktu memungkinkan untuk diqadha, wajib diqadha karena status sholatnya batal. Tapi kalau mazhab yang lain yang tidak mengatakan batal ya bebas, tidak batal. Begitu. Sekarang kita mazhab Syafi'i batal berarti dia kalau meneruskan sholatnya tetap sholat itu harus diqadha. Kalau udah tahu batal banyak nih, ya sudah batal, berarti saja sholatnya kena batal. Kayak macam orang yang kentut berhadas, tut batal kan? Sudah batal. Kalau dia meneruskan ya wajib diqadha. Teruskan sholatnya nih, wajib qadha tetap. Kalaupun berhenti di sini memang seharusnya berhenti karena batal. Paham ya? Oke. Lanjut. Yang kelima, alla yakunal imamu imro'ah. Nah ini nih, ini perbedaan nih. Tapi ingat-ingat, mazhab yang 4 sepakat. Kita kan mazhab yang lain. Di Amerika terjadi itu. Alla yakunal imamu imro'atan. Tidak boleh kita bermakmum kepada imam yang perempuan. Berarti ya. Wal muqtadi rojulan, sedangkan si makmumnya laki-laki. Saya mau sebenarnya ini kajian ini ada ulama-ulama juga yang menjelaskan tentang saya itu sama bahas tuh imam sini ya, yang waktu di K5 itu bahas itu, kita pernah ngobrol soal ini juga gitu. Jangan menfatwakan pembolehan wanita jadi imam. Iya, padahal dia juga tahu bahwa hadis itu yang melarang itu justru nilai hadisnya tidak mencapai derajat sahih. Oke. Tapi fatwa 4 ulama sepakat melarang semua. Jadi kita ikut fatwa ulama. Kayak gitu. Paham ya? Ada ulama yang memperbolehkan, Mbak. Karena derajat hadisnya tidak mencapai sahih. Tetapi 4 ulama mazhab ini semua sepakat tidak diperbolehkannya wanita menjadi imam bagi laki-laki. Nah itu kita lebih mengikuti 4 mazhab itu karena sekali lagi yang namanya penilaian hadis itu kan tergantung individual orangnya. Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, ini sahih kan pribadi nih. Tapi kalau 4 mazhab dia sudah tahu keilmuan dalam bidang fikihnya dan mereka ahli hadis semua dan mereka sepakat hadis itu dipakai menjadi hukum, maka kita ikuti yang 4 mazhab ini. Tapi ini mutlak, Ustaz. Ya. Mutlak. Iya, 4 mazhab itu, Pak. Enggak, maksudnya tidak boleh berimam dengan perempuan. Iya, mutlak maksudnya ya kalau tidak mutlak seperti apa? Maksudnya tidak mutlak tuh misalnya makmumnya anak kecil. Oh, yang belum bisa baca. Oke, kalau itu mama. Kemudian makmumnya orang yang baru masuk Islam. Yang nggak ngerti. Nggak ngerti cara baca atau ingin sholat jemaah gitu. Iya. Kalau khusus itu ya, ada mu'alaf masuk Islam, belum sempat dia belajar bahasa bacaan Fatihah atau apalah. Terus ada imam yang tetap hukumnya tidak diperbolehkan berjamaah dengan wanita sebagai imamnya, tidak boleh itu, Pak, tidak boleh. Walaupun itu ibunya misalnya. Tidak boleh. Saudara. Tidak boleh. Saya sama ibu nggak boleh. Ibu jadi imam nggak boleh. Makanya anaknya itu ya yang jadi imam yang laki-laki itu, ibunya di belakang. Pokoknya wanita gitu kan. Nggak boleh jadi imam laki-laki. Itu tadi nggak boleh. Tidak diperbolehkan bermakmum kepada imam wanita. Anak kecil itu kalau dia sudah tamyiz ini, tetapi belum baligh, itu tidak masalah apakah dia mengikuti atau tidak. Seharusnya jangan mengikuti kepada ibunya. Harus ditanamkan bahwa itu tidak boleh laki-laki jadi makmum bagi wanita. Harusnya gitu. Kalau dia belum tamyiz, nggak bisa baca, nggak bisa apa, ya itu mah mempelajari dia sholat kan. Dia mah latihan dan dia tidak dianggap sholat dan tidak sah sholatnya. Berbeda dengan tamyiz. Kalau tamyiz bisa sah sholatnya. Bedanya kayak gitu. Kalau yang belum tamyiz nih ikut-ikutan saja.
dia itu nggak sah sholatnya. Tapi kalau tamyiz bisa sah asal dia wudu dengan benar dan sholat, baca Fatihah, tamyiz sah sholatnya. Tapi kalau dia di belakang ibunya nggak sah jadinya, gitu, nggak sah. Cuman kan bedanya nih, kalau yang tamyiz itu dia karena belum balik nih, belum ada taklif, dia itu sebenarnya artinya bebas untuk tidak sholat maupun sholat. Tapi kalau dia itu sholat, misalkan tamyiz bisa baca Fatihah, wudu dengan benar, maka sholatnya sah. Padahal untuk orang tuanya. Tapi ketika dia bermakmum kepada ibunya, maka sholatnya tidak sah. Kayak gitu. Jadi nggak dapat tuh ibu bapaknya. Itu. Kalau kasus mualaf tadi gimana? Ya boleh, tidak diperbolehkan sama. Tidak diperbolehkan. Bermakmum kepada wanita itu tidak diperbolehkan. Secara hukum itu sudah. Jadi dia itu pertama harus, tadi harus mengulang kembali tuh kajian kita yang dulu. Harus belajar bahasa Arab minimal Fatihah. Nggak bisa baca surat yang lain. Untuk sholat dia nih, bukan untuk bermakmum, bukan, Mbak. Oke, kalau ada kesempatan waktu sebelum sholat, ada waktu untuk belajar baca Fatihah, maka wajib belajar membaca Fatihah. Kalau nggak bisa, maka dia harus diganti dengan ayat Quran 7. Kalau nggak bisa ayat Quran yang lain selain Fatihah 7, maka diganti dengan zikir yang berjumlah 7 zikiran. Kan begitu? Kalau tidak, diam. Gitu. Sekedar baca Fatihah 7 ayat. Gitu ya. Oke, diam. Ada pendapat yang lain dapat Syafi'i ini tidak boleh diam. Silakan baca dengan terjemahannya Fatihah. Oke ya. Dibaca dengan terjemahannya Fatihah. Itu kalau ya tidak ada waktu untuk belajar. Pas kalau masuk Islam, syahadat, sholat, datang gitu kan, nggak sempat itu. Gitu. Terus yang namanya bermakmum tetap hukumnya tidak diperbolehkan. Oke ya, jadi jangan menfatwakan kita boleh, karena mazhab yang 4 tidak boleh, tidak sah. Oke. Kalau dia membaca teks gitu, baca sambil sah, sangat sah. Mau dibaca Qur'annya taruh di depan, atau Qur'annya dibawa di tangan, mau pakai mushaf, mau pakai handphone, silakan, sah. Tapi ingat, kalau sholat fardu harus hati-hati. Berbeda dengan sholat sunnah. Pergerakan banyak sholat sunnah itu tidak masalah. Tapi kalau sholat fardu sampai tidak boleh banyak gerak. Kalau sampai bawa mushaf atau bawa HP, otomatis akan banyak aktivitas yang dilakukan. Oke? Buka-buka lah, ini macam-macam. ada iklan pula. Iya, macam-macam lah. Jadi itu hati-hati. Makanya kalau bisa jangan dibawa. Sebenarnya boleh. Mushaf bukan ya? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nih baca Quran. Boleh. Apalagi kalau tarawih, enggak masalah. Ini sholat fardu ya. Sholat fardu harus dijaga, jangan sampai banyak bergerak. Kalau sholat tarawih banyak boleh. Tutup lagi sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu hati-hati. Ya, makanya kalau pakai Quran, entah itu mau baca Fatihah atau mau baca surat yang lain, Qurannya bisa ditaruh di samping atau di depan. Kalau bisa di depan. Jangan di samping, udah miring terus. Cara depan yang gede. Kalau di samping ditarik ke belakang, gimana nih? Tarik depan, ya silakan. Jika kita mau sholat berjamaah, umur berapa anak kecil itu bisa dianggap sebagai makmum? Mungkin ada balista atau tamyiz, ya. Tamyiz itu bisa diajak ngomong. Jadi syarat-syaratnya tamyiz dan ghairu tamyiz. Anak yang tidak sah sholat itu yang belum tamyiz. Kalau sudah tamyiz dianggap sah, asal wudu benar ya, terus sholat sah. Tamyiz itu apa? Dalam mazhab Syafi'i harus lebih ketat sebenarnya syaratnya daripada Hambali. Kalau Syafi'i itu sampai harus dicoba dulu anak ini untuk mumakasah. Kalau dijual beli itu dia harus bisa tawar menawar. Berapa ini? 500. Mahal amat. Jadi udah tahu mana yang mahal. Nah, itu berarti udah tamis itu artinya pinter. Tamis namanya pinter. Beli sesuatu. Ini berapa? Kok misalnya barangnya tahu, ngerti, dia paham lah. Segini aja mahal. Dia tahu, mengerti itu yang tamis itu. Tapi kalau Hambali enggak, asal dia bisa diajak ngomong, ngerti, nyambung. Nang, sini nang.
Duduk sana nah. Ya. Lagi apa? Lagi makan. Nah, paham lah. Itu tamyiz itu. Walaupun dia nggak ngerti masalah tawar-menawar dagangan apa enggak. Itu bedanya. Yang penting tamyiz itu adalah pinter, dia bisa berdialog, itu bagus. Itu tamyiz. Maka ketika dia sholat, wudunya benar, sholatnya sah. Tapi kalau belum tamyiz, nggak ngalor, nggak ngidul, diajak ngomong, ya nggak ngerti, belum tamyiz lah. Nggak ngerti, itu nggak bisa atau nggak berpahala. Tapi sampai tetap kalau bisa dia diajak untuk belajar sholat, belajar latihan ya. Sholat walaupun nggak sah, sampai dapat pahalanya dari ngajarinnya, dari ngajak dia melatih itu pahala dari situ, bukan dari sholatnya. Oke. Terus la yajuzu lirrajuli, tidak sah bagi seorang laki-laki ayusolliya, sholat muqtadiyan, mengikuti khalfal mar'ati, di belakang mar'ah, perempuan. Wa kadza la yajuzu, begitu juga tidak diperbolehkan lisobi, bagi anak kecil, ayusolliya khalfal mar'ati, di belakang wanita. Yang tamyiz nih yang sudah saya sampaikan. Yang tamyiz yang dimana sholatnya sah, itu enggak boleh di belakang wanita. Jadi yang belum tamyiz itu boleh, yang masih belen ngalung ngidul enggak wudu enggak apa dia masalah enggak ngerti terus jungkir-jungkiran gitu. Kapalnya di bawah, kapalnya di atas, semuanya ya enggak ngerti lah. Enggak ngerti. Nah itu ya boleh aja itu mah, karena bener-bener belum tamyiz. Nah kalau udah tamyiz enggak boleh. Di sini juga kada la yajuzu, tidak diperbolehkan lisobi, anak kecil, yang dimaksud adalah yang sudah tamyiz, ayyusolliya, sholat khalfal mar'ati, di belakang wanita. Hatta walau kana ibunya. Nggak boleh kan? Yang ibu kan wanita, terus ibu laki-laki. Nggak boleh kan, wanita juga ibu. Nggak boleh. Dalilnya mana? Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh begini kepada kami, khatabana. Walaupun riwayatnya dari Jabir bin Abdullah, tetapi kalimatnya bukan khatabani, tetapi khotobana. Otomatis di situ banyak para sahabat yang hadir. Kami pernah dikhitobai, dikhotbai oleh Kanjeng Nabi. Faqala, kalau khutbah itu khutbah, khutbah itu khutbah sama ceramah. Makanya di pondok ada istilah belajar khitobah, belajar pidato. Nah, kalau khitbah apa artinya? Melamar. Khutbah, khitbah, beda harokat jauh amat gitu kan. Mau kemana? Udah pakai baju, udah pakai sorban, mau khitbah, mau melamar, mau masjid Jumatan, mau khitbah. Khitbah itu melamar, ya. Kalau khutbah ya pidato. Padahal kalau ditulis bahasa Arabnya Pak, sama. persis, nggak ada bedanya. Ini apa khutbah, apa khitbah, apa khutbah. Wes, karena dia bilang khutbah jadinya. Dah, Pak, itu Pak, kalau kita di Masjidil Haram itu kan saking banyaknya wanita itu, iya. kita agak susah juga mencari tempat, Iya. kan kejauhan. Iya. Sekarang batasannya seberapa antara wanita di depan itu, Iya. Pak? Iya. Kita laki-laki itu. Iya. Oke, udah gitu. Aturannya, seraturan ya, wanita itu di belakang laki-laki. Wakilah di samping kiri laki-laki. Kalau jamaah nih, itu aturannya. Afdolnya di belakang. Afdolnya di belakang. Kayak di kampung saya, di rumah saya lah, bapak saya mengatur. Jadi musola itu yang laki-laki luar karena lebih luas karena memang laki banyak kan. Tapi nanti di belakang itu ada satu ruangan lagi yang nembus, ada kacanya untuk wanita. Jadi tetap wanita di belakang. Ada tempat lain di daerah saya juga, wanita itu diposisikan di sebelah kiri. Oke, enggak apa-apa seperti itu. Tapi yang bagusnya di belakang. Nah sekarang bagaimana kalau dari depan? Makruh hukumnya. Makruh. Kecuali hilang makruhnya kalau sudah keadaan memaksa seperti itu. Kayak di Mekah. Wih, Mekah banyak ampurannya. Banyak ditolerir oleh agama. Banyak sudah kajiannya. Gimana kalau orang sujud nggak nyampe di lantai? Sujud di pantat orang. Macam-macam. Sesat. Kita udah sesat. Sholat asal. Nyundul lantai. Nggak bisa ke bawah, sah, dianggap sah. Itu di Mekah. Jadi, waktu tidak ada yang waktu dimakruhkan, dilarang di Mekah. Masjidil Haram itu kan. Pada asar, pada subuh, monggo, Kanjeng Nabi silakan, nggak ada makruh di sana. Itu sebelah Masjidil Haram. Wanita di depan, laki-laki di belakang. Karena kondisinya memang seperti itu, susah, nggak masalah.
Oke, enggak masalah. Afdolnya sih ya diatur, ya di sana juga diatur sebenarnya kan di Makkah itu kan. Ada kotak gitu, laki-laki, perempuan gitu kan. Cuma karena manusia tuh berjubel-jubel gitu. Ada yang umroh, ada tawaf suami istri, ini suami istri, nggak mau jauh-jauhan kan? Kamu sana ya, aku sana. Nanti kamu nggak mau, saya takut kan? Hilang. Akhirnya ya, nah sekarang akhirnya sholat kan, nggak orang harus sholat kan? Tanggung. Nah akhirnya begitu. Selang-seling. Iya di depan ada aduh perempuan. Ruku lagi tongol sepantat alat. Pantat gede amat ini. Susah gimana tuh? Susah kan? Mau menghindar gimana? Masa dia Ka'bahnya di situ kita ke sana nggak mau menghadap pantat? Ya nggak sah juga sholatnya. Kok Ka'bahnya di sana dia menghadap ke sana? Karena pas ruku toeng. Udah merem nggak sholatnya? Nggak apa-apa merem silakan nggak apa-apa. Pengalaman juga Pak ya? Hah? Pengalaman juga. Pengalaman. Bayang. Iya dan itu memang karena memang di sana kan begitu sesak jubel. Apa yang dilakukan gitu? Harus dilakukan apa? Yang sudah seperti itu. Masa kita waduh, ini diatur, gak usah diatur kayak perempuan sana, kita bukan petugasnya, kita apa ya, susah. Dan harus seperti itu, enggak apa-apa. Di Amerika, Aminah Al-Modudi itu, ya siapa namanya? Aminah. Iya, itu yang jadi imam perempuan. Itu di Amerika. Yang saya lihat di majalah tadi maksudnya, saya lihat sendiri kan bagaimana dia menjadi imam wanita, sementara di belakangnya banyak laki-laki campur baur gitu kan. Aduh, ada yang nggak pakai jilbab apa gitu kan. Ya Islam liberal gitu ya. Baru belajar mungkin. Ya, itu kan kalau memang itu menjadi sebuah kebiasaan, jelas kan kita sudah ada apa tuntunannya, tidak sah. Ya wanita jadi imam bagi laki-laki. Nah, itu aturannya. Tapi kalau gimana kalau kita di belakang perempuan, tapi perempuannya bukan imam kan? Banyak ya, maka tadi Pak Irfan yang ditanyakan tuh. Dia bukan imam kita, ya sah. Lebih makruh aja. Cuma kemakruhan itu hilang apabila memang kondisinya sudah tidak bisa lagi. Lanjut. Mana hadisnya? Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal la ta'ummanna. Artinya itu. Jangan sekali-kali la ta'ummanna imra'atun rajulan. Jangan sekali-kali wanita menjadi imam laki-laki. La ta'ummanna imra'atun rajulan. Nih. Hadis ini takhrijnya ya. Saya lihat kitab ini aja lah. Kitab yang lain juga banyak pembahasan takhrij hadis. Catatan kaki. Hadza juz'un min haditsin tawilin rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Okay. Hadis tadi larangan Nabi jangan sekali-kali wanita menjadi imam bagi laki-laki. Hadis ini hadisnya panjang, haditsin tawilin rawahu Ibnu Majah, terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Majah pada jilid pertama halaman 343, Imam Al-Baihaqi juz 3 halaman 90 bi isnadin dhaifin. Ya, sanad hadisnya dhaif. Oke. Lihat kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, lakinna ma'nahu sahihun. Lakinna ma'nahu sahihun. Bukan teksnya. Bukan teks hadisnya yang dipandang sahih, tetapi maknanya. Sekali lagi, bukan teksnya, bukan nasnya. Nasnya, sanadnya dengan teks di atas, sanad hadisnya itu adalah dhaif. Tapi maknanya sahih. Li adillatin ukhra fi man'i imamatil mar'ati lirrijali. Karena ada dalil-dalil yang lain fi man'i imamatil mar'ati lirrijali, dalam hal dilarangnya imam perempuan bagi laki-laki. Tapi di sini tidak disebutkan adillatun ukhra. Dalil dari yang lain tidak disebutkan di sini. Tapi menurut pentakhrij kitab ini, penulis kitab ini, ada dalil-dalil yang lain yang mendukung hadis dhaif di atas, sehingga banyak ulama menjadi pijakan hadis itu. Di mana wanita tidak boleh jadi imam laki-laki. Jelas ya, seperti dhaif. Bahkan ada ulama yang mengatakan susul yang sahih, Kanjeng Nabi pernah memerintahkan seorang sahabiah untuk menjadi imam kepada sahabat laki-laki. Yang sahih kayak gitu, Pak. Nah, tapi saya hadis itu pernah dilihat dan pernah saya baca, tapi saya nggak mencatatnya itu. Itu justru yang sahih, wanita boleh. Malah disuruh oleh perintah orang kecil mau keluar, kali pergi keluar, kamu disuruh ngimamin di rumah sama laki-laki di situ. Jadi wanita disuruh jadi imam
laki-laki. Karena waktu pesen dan mau pergi, dan itu yang lebih kuat. Dan ini yang menjadi standar para imam yang salatnya dhaif. Nah, udah kita ngikutin imam saja, karena saya kembalikan pada dhaif dan tidak dhaifnya, sahih dan tidaknya hadis kan individu yang menilai kan, gitu ya. Oke, lanjut. Terus la ta'ummanna imra'atun rajulan, tidak boleh, jangan sekali menjadi imam wanita itu bagi laki-laki. Fa in shalla khalfaha walam ya'lam. Gimana ini? Kalau ada orang fa in shalla, ada orang sholat khalfaha di belakang imam perempuan walam ya'lam, dan dia nggak ngerti kalau itu tuh cewek. Karena di Arab itu kan pakai tub semua. Mungkin dari belakang cowok, cewek cowok nggak tahu kan. Tubnya kan walam ya'lam. Kalau misalkan jelas lah. Masa cewek mau pakai kopiah gitu kan? Wah, bukan pasti cowok kan. Kalau di sini kan pakai kerudung semua. Nah, sekarang gini, fa in shalla khalfaha walam ya'lam thumma 'alima. Setelah selesai, thumma 'alima, dia tahu bahwa itu cewek yang imamin. Sampai kata ulama, lazimahu al-i'adatu. Maka wajib bagi dia al-i'adatu, mengulang libutlani sholatihi, karena batal sholatnya. Oke ya, itu penjelasannya. Saking memegang hadis di atas tadi, walaupun sanadnya dhaif. Oke. Li'anna imamatal mar'ati zahiratun ghaliban bis-sauti wal hay'ah. Karena nih, li'anna imamatal mar'ati, imam perempuan itu zahiratun, secara zahirnya, ghaliban bis-sauti wal hay'ah. Itu gitu. Jadi gayanya, tingkahnya, badannya, tubuhnya, suaranya itu mengganggu banget. Iya kan? Tubuhnya kan nggak kayak Harry, beda. Ya, terus suaranya juga, Mas, mendayu-dayu. Ya jadi di belakang, udah, terus harusnya khusyuk sholat itu, bukan khusyuk sholat, tapi mikirin sholat, mikirin di depan ini, membayangkannya, waduh, apalagi itu, waduh, wes, orang-orang Arab kan. Dia pikirannya bukan membayangkan kita sholat, pikirannya tapi membayangkannya di depan kita. Berulang-ulang kali telah ku katakan, TikTok terus. Jadi boleh. Wa 'alaiha amaratun tadullu 'ala anna imra'ah. Ya. Walakin la tabtu salatu mar'ati aw salatu man khalfaha minan nisa'i. Udah jelas itu mah ya. Tidak batal salatnya wanita yang makmum kepada wanita, jelas. Wa faya sahihatun, itu hukumnya sah illa fil jumu'ati, kecuali dalam salat. Oh ya, enggak boleh. Kalau wanita sama wanita boleh, sah, jelas lah. Tapi kecuali dalam salat Jumat. Berarti sahnya wanita salat Jumat itu kata mengikuti kepada jamaah laki-laki, begitu. Kalau perempuan yang tomboy kayak gitu. Kan kalau laki-laki kan, kalau perempuan kita bilang banci gitu. Kalau perempuan yang tomboy gitu ya. Emon. Tomboy. Ya, kalau laki-lakian Kelaki-lakian. Dan kita nggak bisa ngebedain gitu. Kalau dia itu perempuan atau laki-laki. Iya. Terus kita berimaman sama dia. Gitu. Iya, bermakmum. Iya, bermakmum sama dia. Iya. Itu tetap aja hukumnya. Ya sudah. Wong dia perempuan. Ya perempuan. Kalau kita nggak tahu, Iya, kalau nanti setelahnya tahu. Kan setelah tahu nih, dia nggak tahu. Setelah itu selesai, tahu ternyata dia itu perempuan, wajib mengulang. Ya walaupun dia itu ya tombol kayak perempuan. Beda dengan khunsa. Beda dengan banci. Banci itu bukan khunsa. Khunsa itu yang memiliki dua alat kelamin. Ada di Jakarta Utara tuh, ada tuh. Ya. Saya tuh punya teman pondok di Kempet bareng. Dia punya tetangga itu ada dua alat kelamin. Iya, jadi laki-laki punya alat kelamin dua gitu. Kalau banci kan enggak kan? Enggak. Berfungsi semua itu ya? Iya, berfungsi. Nah, sekarang di dalam fikih itu sudah dibahas tentang fungsi untuk menetapkan status dia. Menetap maksudnya apakah dia laki atau perempuan, dihitungnya dalam masalah ibadah, masalah nanti dihitung. Ya, dilihat dari mana dia kencing.
Dia dua-duanya kencing, terus diteliti lagi, head apa enggak, gitu. Kecenderungannya kemana? Seperti itu, hatinya ke cewek apa ke cowok, dan seterusnya. Itu khunsa namanya. Khunsa itu penampilannya gitu kan. Oh, iya. Cewek apa cowok? Ya kemana maksudnya? Cenderung kemana nih? Dia senang ke cowok apa ke cewek? Iya. Terus dibedah. Nah, khunsa ini boleh menjadi imam bagi perempuan, tapi tidak boleh jadi imam bagi laki-laki. Oke, tidak boleh jadi imam laki-laki, tapi boleh jadi imam bagi perempuan. Perempuan tidak sah menjadi imam bagi khunsa, tidak sah menjadi imam bagi laki-laki. Perempuan ini ya. Tapi kalau khunsa, dia bisa sah menjadi imam bagi perempuan, tidak sah menjadi imam bagi laki-laki. Oke, lanjut. Kalau nanti kelamin Ya itu ya. Awan itu Bro. Tetap aja dia. Tidak bangsa itu pada akhirnya dia ditentukan. Iya, ditentukan. Ini laki-laki apa? Perempuan dalam agama. Iya. Kalau ditentukan laki-laki, boleh dia jadi imam laki-laki? Boleh, sangat boleh. Berarti dia laki-laki. Agamanya untuk begitu. Kalau dia sudah melalui proses itu kan, screening itu, terus dia ditetapkan oleh agama bahwa itu laki-laki, maka dia laki-laki statusnya, bukan lagi khunsa. Khunsa itu hanya mempunyai dua kepemilikan alat kelamin saja. Jadi ketika sudah dihukum dia laki-laki, maka dia statusnya laki-laki, sah dia menjadi imam bagi kita laki-laki. Punya dua apa? Bisa, karena sudah dihukumi laki-laki. Yang satunya buat spare ya. Cuma nih untuk hati-hati, untuk menghindari. Tetap dia di belakang kita, ya, di belakang kita. Karena dia itu tidak laki-laki benar kan, dari awal mula gitu kan. Jadi kalau bisa ya dia di belakang, laki-laki di depan. Pemain voli kita yang main cewek. Kalau statusnya kayak gitu, status ditentukan sebagai laki-laki gitu. Dia punya dua alat kelamin gitu. Apa yang salah satunya yang dihilang? Enggak. Tetap. Tetap itu dari Allah. Dulu kan Dari Allah Subhanahu wa taala tetap, ya. Oh gitu. Iya, namun dia hukum dalam peribadatan, dalam masalah segala macam tetap pengen ya laki-laki, kalau dia laki-laki. Tapi itu tetap dari Allah. Nggak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah, dari Allah. Dan agama sudah mengatur tentang hukum itu, khunsa namanya kan. Ada aturannya. Gitu. Amma imamatul mar'ati lin nisa'i fatajuzu. Adapun imam perempuan bagi perempuan boleh. Lima fumil mukhalafati fil hadis sabiq. Karena pengertian mukhalafah sebaliknya, aks, yaitu pemahaman sebaliknya hadis di atas tadi. Jadi kalau perempuan gak boleh jadi imam laki-laki, berarti dia hanya boleh jadi imam bagi perempuan. Wasunnatu antaqifa imamatun nisa'i wastuhunna. Disunahkan bagi jamaah wanita dan wanita isi imam berdiri sejajar di tengah. Lima thabata an Aisyata wa Ummu Salamata radhiyallahu anhuma amattana nisaun faqamata wastuhunna. Jadi imam itu perempuan itu baris sama-sama tapi di depan. Enggak kayak laki-laki depan kan. Nah, kalau wanita itu sama baris. Satu soft mana yang jadi imam? Urus kabeh gitu kan. Gitu ya. Hanya disunahkan nih dia di tengah, dimajukan sedikit. Dikit. Kakinya maju sedikit. Disunahkan. Tapi di tengah ya, di tengah. Sama dengan laki-laki di tengah. Berbeda kalau mamanya cuma dua atau satu ya. Kalau satu ya tetap ya disunahkan di belakang makmumnya kan. Lanjut. Wa yajuzu lirrajuli ayya umman nisaa wahdahunna. Boleh seorang laki-laki menjadi imam bagi wanita wahdahunna sendiri. Makmumnya perempuan sendiri sah. Imam laki-laki, makmumnya perempuan sendiri sah. Au ma'arijali atau bersertaan dengan para laki-laki sah. Wa yaqifna khalfar rijali. Nah, posisi wanita khalfar rijali. Di belakangnya makmum laki-laki. Li'anna ummahatil mu'minina was-sahabiyat kunna yaqtadina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena para ummul mukminin juga para sahabiat itu apa? Nah, sama perempuan. Kalau laki sahabat, perempuan sahabiat gitu ya. Kalau pakai tanita marbutoh sahabah. Perempuannya berarti sahabiyah ya, sahabiyah. Kalau untuk sahabat pluralnya al ashab ya,
Makanya wa ala alihi wa sahbihi sahbun itu jamak taksir, jamak pecahan. Boleh ya. Kemudian ashab wal ashab itu namanya jamak daripada sahabat. Kalau sahabiyatun, sahabiyat. Nah, ini sahabiyat. Bukan ashabiyat, bukan. Kalau laki-laki kan ashab. Kalau ini sahabiyat. Kalau yang perempuan jadi makmum itu kalau misalnya bukan istri kita Ya, boleh. Sah. dan bukan mahram. Boleh. Itu aja. Boleh. Sebenarnya itu boleh, tapi makruh kalau cuma berdua yang bukan muhrim. Hati-hati. Tapi sah secara sholatnya. Sah. Karena apa? Karena yang penting syarat rukunnya semua terpenuhi semua. Sah, nggak ada macam-macam, nggak ada yang lain. Nah, nih, kalau bisa, karena makruh kan, makruh nah. Kalau bisa ya jangan. Kalau misalnya harus, tidak ada lagi, laki-laki jauhan, Pak. Antara perempuan dan imamnya itu jauhan. Oke? Tapi jaraknya tidak kurang dari 150 meter, jangan lebih dari 100 meter. Ini aturannya, gini, kan sudah pernah dibahas kayaknya. Imamnya di sini ini ya dikit ya. Kita ini pernah dibahas. Di masjid itu sah imamnya di pengimaman, kita di belakang. Kosong belakangnya, kosong. Silakan. 150 meter, udah pernah dibahas kayaknya. Antar imam dan makmum itu. Kalau lebih dari itu jangan. Kalau di arah-arah ya, kalau dalam masjid mau sah aja. Kalau di masjid luas banget nih, lebih dari 300 meter. Imamnya di pengimaman di sana nih. Kitanya di sana 200 meter. Boleh tuh. Masih di masjid itu. Imamnya di sana sendirian. Kamu di belakang loh. Boleh. Nah, kalau di arah-arah habis. Lapangan itu, maka nggak boleh dari 150 meter. Jadi ke depan. Tapi boleh imamnya di sana jauh. Nah, termasuk itu tadi. Kalau bisa imamnya jauh. Itu sebabkan di musola-musola di kantor kalau di Indonesia kan musola-musolanya kecil tuh. Kadang kita mau masuk sholat gitu kan ada perempuan sendirian kayak masih muda lagi gitu kan. Masih muda itu dimention lagi ya. Gitu. Makanya untuk menghindarinya jangan sabar. Mas tungguin gitu. Soleha. Untuk menghilangkan kemakruhan, cari satu lagi. Enggak, dua. Sholat langsung salim cuma. Tanggung jadi. Lalu Satu ramah. Bukan makro itu. Bisa. Habis sholat langsung kenalan. Iya. Oh, itu sebenarnya ini tadi. Ini mana Ustadznya? Lanjut. Yap tadi Nabi Rasulullah. Jadi belakang ya sahabiat dan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi di belakang Rasulullah, di belakang rijal. Sahabat-sahabat. Wasabaqo anna Umar telah berlalu juga dari penjelasan kita anna Umar radhiyallahu anhu ayyana imaman lin nisa'i fi sholati tarawih fi Ramadan. Jadi Sayyidina Umar juga pernah menjadi imam bagi wanita di sholat tarawih bulan Ramadan. Tapi para wanita nih banyak kan, bukan satu, banyak. Sayyidina Umar pernah jadi imam tarawih, banyak cewek di belakangnya. Wa yukrahu, dimakruhkan, bukan haram ya. Perhatikan kalimatnya. Wa yukrahu an taqifal mar'atu bijani birrajuli fis sholati. Makruh wanita berdiri di samping laki-laki dalam sholat. Oke. Fa'in waqafat. Kalau dia berdiri di sampingnya gimana? Fa'in waqafat lam tabtul sholatuhu wala sholatuha. Tidak batal sholatnya si laki-lakinya, perempuannya juga tidak batal. Wa yukrahu tadi dimakruhkan. Makruh tapi kurang baik. Wa yukrahu aidan lirrajuli ayyusalliya bimra'atin ajnabiyah. Tuh baru jadi pertanyaan nongol lagi nih. Saya juga belum baca soalnya. Betul. Saya itu ngaji belum dibuka-buka. Ini asal buka baru ketemu nih. Pertanyaan para peneliti tadi. Wa yukrahu. Baru baca saya juga benar. Baru baca nih. Di sana. Wa yukrahu aidan
lirrajuli, makruh juga, itu juga ya. Wa yukrahu aidan lirrajuli bagi laki-laki ayusolli bimratin ajnabi, salat bareng sama perempuan ajnabi. Asing. Perempuan yang bukan mahram. Makruh. Makruh. Tidak membatalkan salat kan, tapi tidak baik dilakukan. Kalau bisa jangan. Karena makruh. Karena makruh. Wahia, makruhnya standarnya wahia karahata tahrimin. Karahata tahrimin. Makruhnya makruh tahrim. Makruh ada berapa makruh? Makruh mendekati haram. Ya, makruh ada berapa makruh? Ada 2. Ada makruh tahrim dan ada makruh sampai itu udah sering saya sebutkan. Makruh tanzih kan sudah sering disampaikan. Makruh tahrim dengan makruh tanzih. Ya. Coba diulang. Makruh tahrim sama makruh tanzih. Nah, makruh tanzih itu standar kemakruhannya biasa, tanzih. Tapi kalau makruhnya tahrim sudah mendekati makruh tahrim, makruh sekali. Tapi masih dapat pahala enggak? Iya, dapat pahala, tapi tidak kalau bisa tidak dilakukan. Nah, tidak dilakukan. Karena kurang apa dilakukan baik gitu. Ya walaupun berpahala gitu. Tapi kan udah yang namanya makruh itu tidak disukai oleh agama. Makruh. Tapi bisa menghindari haram itu loh. Oke, gini Bang. Pengertian yang benar itu, sunnah adalah sesuatu yang dituntut untuk dilakukan nih, tapi tidak sampai pada batas wajib. Itu sunnah. Sunnah kita tidak enteng nih, jangan hanya sekedar dilakukan berpahala, ditinggal tidak berdosa. Enteng banget gitu. Setiap sunnah itu begitu. Artinya apa? Orang mengentengkan sunnah. Yang benar itu buatnya fikih juga itu sama, apalagi masa ahli marifat. Sunnah itu wajib, makruh itu haram, itu aja udah. Jangan sampai kita dalam ibadah muamalah dengan Allah itu yang makruh dilakukan, jangan sampai. Makruh itu wajib ditinggalkan. Seperti itu untuk prakteknya. Oke ya. Jadi kalau makruh sesuatu yang dilarang untuk dilakukan oleh agama, tapi tidak sampai pada batas haram. Sunnah dituntut untuk dilakukan walaupun tidak sampai batas wajib. Makruh dituntut untuk tidak dilakukan walaupun tidak sampai batas haram. Apalagi kemakruhan tahrim. Makruh itu ukurannya kayak gitu. Hati-hati loh. Makruh inilah nggak masalah. Dilakukan makruh. Kiai saya itu kalau Anda menghukumi sesuatu hal itu makruh, meyakini dan mengikuti pendapat yang makruh dalam satu hal, ya kata kiai saya ini, terus dilakukan haram, karena kontinu haram. Karena apa? Karena makruh itu dibenci oleh agama dan kamu senantiasa melakukan sesuatu yang dibenci oleh agama, haram. Subhanallah. Tapi kalau sunnah kayak wajib, beliau itu tidak pernah tinggal witir, tahajud, insyaallah, pokoknya segala-gala sunnah dilakoni kabeh. Seakan-akan dalam prakteknya itu sunnah itu adalah wajib. Jadi sunnah Nabi itu hal yang terkecil, subhanallah, dilakukan biasanya. Tuh. Jadi jangan sampai pengertian kita makruh hanya sekedar dilakukan dapat pahala, sunnah ini ditinggal tidak apa-apa. Makruh dilakukan tidak apa-apa, ditinggal dapat pahala. Ya udah gampang enteng kan? Tapi kalau kita punya pengertian yang bagus, mindsetnya tentang sunnah dan makruh ini, kita akan konsisten dengan melaksanakan sunnah Nabi. Kenapa? Karena sunnah itu tuntutan agama yang dilakukan gitu. Seandainya kita nggak bisa ya sudah nggak apa-apa, tapi nggak haram kan? Tapi dituntut untuk melakukannya sehingga kita tidak mengenengkan sunnah. Ingat ini, masuk WC ada doanya anjing Nabi. Jadi sunnah itu tuntutan untuk dilakukan gitu. Oh doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh ingat kanjeng Nabi, masuk WC kaki kiri. Betapa banyak sunnah-sunnah itu dilakukan. Keluar, ingat kanjeng Nabi, kaki kanan dulu. Sunnah kan? Dilakukan lagi. Oh astagfirullah, ghufrana. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Masya Allah. Ingat lagi. Masuk ke meja. Mau makan. Ingat kanjeng Nabi, tangan kanan, bismillah. Bismillah. Baca Allah barik fi marsalna
wakil ada benar, makan. Setelah alhamdulillah, ingat kanjeng Nabi. Kan itu sunnah, dituntut kita melakukannya. Pakai baju, oh ya, kanan dulu, sunnah. Doa dulu, alhamdulillah jadi kasani hada warzaqani min ghairi hilmin minni wala quwwah. Pakai baju kanan dulu, sunnah, pahala lagi. Kiri, mencop, memakai celana kanan dulu. Nanti setelah selesai kiri, semua sunnah kan? Mau pakai sendal kanan dulu, baru kiri, sunnah Nabi. Melepasnya kiri dulu baru kanan. Masuk musola, masuk masjid, kanan dulu, keluarnya kiri, masuknya doa dulu. Kalau kita ingat terus sunnah-sunnah itu, senantiasa kita akan menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari berapa banyak kita masuk keluar WC? Berapa banyak kita 3 kali makan dalam sehari? Pahala semua, sunnah semua, jadi banyak banget sunnah kajian Nabi. Dan kita kalau kita nggak perhatian, wali ya sudah. Jadi sunnah itu bukan hanya jenggot, bukan hanya cingkrang, bukan banyak. Yang didengung-dengungkan itu baik. Padahal sunnah Nabi itu banyak. Kita bercermin. Sunnah. Ada doanya nggak? Ada. Kan gitu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar. Ada doanya lagi. Allahu Akbar. Gunting kuku sunnah tiap Jumat lah minimal. Padahal aturannya kalau panjang ya mau 40 hari, maksimal 40 hari. Rambut ketek, jemput juga, itu juga sunnah. Kalau bisa ya tiap Jumat bersih. Kalau enggak maksimal 40 itu sudah berkepang 2 itu. Cukup ya, itu sunnah. Jadi kalau kita ingat sunnah banyak. Gunting kuku sunnah. Afdolnya yang sunnah itu dari mananya kita juga tahu. Oh dari telunjuk kanan terus ke sini, kan itu sunnahnya, afdolnya. Masya Allah, betapa banyak sunnah-sunnah kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bukan hanya Allah mencintai kita, tapi wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Insyaallah. Itu janji Allah itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada umatmu itu, kalau mencintai Allah gitu, sudah suruh ikuti aku gitu kata nabinya. Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Ya kalau sudah mencintai, jangankan permintaan kita, keinginan kita dalam hati nih, nggak usah dipanjatkan. Kita di hati keinginan diperhatikan oleh Allah. Allah kan maha tahu hati kita, keinginan kita, dan Allah tahu. Allah sudah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, apapun akan diperhatikan oleh Allah. Itu masalahnya. Bagaimana kita meraih cinta Allah, itu yang susah. Nah caranya antaranya adalah apa tadi? Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu bukan hanya perbuatan, tapi qaulan. Kanjeng Nabi bersabda begini, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Cinta Allah itu ada pada cinta orang tua, ridho Allah kepada ridho orang tua. Kalau kita pengen meraih ridho Allah, cinta Allah kepada kita, buat ridho dan cinta orang tua kepada kita. Bagaimana kita memuliakan orang tua? Itu diantaranya. Nanti Allah kalau cinta, Allah perhatikan kita, segala kebutuhan kita, harapan kita, keinginan kita. Salah satu diantaranya itu. Nah, paham? Pertanyaan Pak. Ya, monggo. Tadi lanjut yang imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Kalau imam ada salah gerakan kan perempuan bisa tepuk tangan. Tapi bagaimana jika salah dalam bacaan? Iya. Salah dalam bacaan. Iya. Ditepuk tangan. Jadi caranya, jadi gini. Enggak bisa imamnya lupa. Salah bacaan. Oke, kalau begini. Untuk mengoreksi kesalahan imam itu ada beberapa hal. Ya. Tapi para ulama, kalau wanitanya semuanya makmumnya itu wanita, maka tidak perlu mengucapkan. Tanjang tentangannya pun tidak dengan bagian dalam ke dalam, Mbak. Jadi punggung ke punggung, gini caranya, ya, bukan begini. Bukan gitu, tapi itu ke punggung. Gitu ya, pramuka, apa lu pramuka?
Jadi dengan tuh gini. Jadi kalau salah jangan ngomong tetap. Ya, kecuali laki-laki. Kalau laki-lakinya. Jadi kalau imamnya stuck kayak gitu. Ya udah. Imam Yang harus paham ngerti. Kalau stuck jangan stuck, diem baik. Susah. Ganti surat yang lain atau ruku. Itu. Ya gak ada yang benerin. Ya sudah, jangan mikir, lama-lama mikir gas, selesai. Iya. Apa ini lupa. Udah ganti baca qul aja langsung. Wallahu ahad gitu kan. Udah beres gitu. Qul aja. Oke. Tapi kalau jika imamnya perempuan sama perempuan Ya itu boleh, itu boleh sekali kalau itu boleh sekali, karena nggak laki-laki kan perempuan semua kan, boleh sekali boleh sekali. Terus Sekali ya, 2 kali nggak boleh. wah iya kalau hatu tahrimin wa yahrumu dzalika alaihi wa alaiha. Oke, nah. Lakin sholatu sahihatun. Tapi ya, sholatnya tetap hukumnya ya para ya. Sholatnya tetap hukumnya sah. Pahalanya dapat. Ya, pahalanya dapat. Pahala jamaah. Paling jamaah dapat, tetapi itu sangat tidak bagus. Tetap lebih utama mana? Lebih utama mana? Tidak melakukannya. Gitu loh, Pak. Oh gitu. Iya, tidak melakukannya. Jadi pahala sholatnya cuma sendiri-sendiri. Tidak, justru para ulama mengatakan sholat wanita yang ada di rumah hatta jamaah di masjid tetap lebih utama wanita di gitu. Sholat sendiri, iya. Sholatnya sendiri di rumah tidak berjamaah jauh lebih utama daripada dia mengikuti berjamaah di masjid. Subhanallah itu. Justru itu yang utamanya. Makruh kan berlawannya dengan sunnah, dengan keutamaan. Oke? Jadi tetap saja kalah dengan dia tidak melakukan itu. Artinya lebih baik sendiri sholatnya daripada berjamaah dengan orang lain. Paham ya? Walaupun itu berjamaah, wanita tetap lebih utama di rumah ya daripada dia berjamaah di masjid. Itu sudah lebih utama. Terus kalau dia ke masjid boleh nggak? Boleh, bukan dilarang. Kan Nabi memperbolehkan kok. Jangan dilarang kalau ada perempuan yang ke sana lah gitu kan. Kalau sudah nenek-nenek. Nah itu nenek-nenek. Tapi kalau masih muda, Iya. gelap, Iya. sendirian, Oke. banyak fitnah. Nah itu. Di rumah. Kalau itu berarti ada apa namanya? Ada catatan. Catatan kaki itu. Ada catatannya. Kalau dia itu cewek dan mengundang maksiat banyak sudah jangan. Tapi kalau dia banyak cewek muda berbarengan tidak ada fitnah, no problemo. Artinya Nabi tidak melarang itu. Tidak melarang. Tapi tetap tidak melarangnya Nabi bukan berarti itu lebih utama untuk dilakukan. Tetap yang diutamakan adalah di rumah. Gitu Pak. Dapat pahala jamaah enggak? Dapat. Gitu. Mau berjamaah di masjid, tapi kalah jauh keutamaan dia kalau dia sholat di rumah. Gitu. Tapi kalau saya dulu, saya pernah ditanya ya, ada perempuan, dia masih mualaf kayak gitu, maksudnya masuk Islamnya belum lama. Dia nikah sama lelaki Muslim kayak gitu. Terus lelakinya itu memperbolehkan dia keluar kemana aja, misalnya mau ke kantor, dia kan kerja gitu ya, mau kemana, ke mall kayak gitu boleh. Tapi kalau udah urusan ke masjid, ketat dia. Si laki-lakinya agar wanita itu pergi Jangan ke masjid. oh Nggak disukain ke masjid. iya Ya, itu kayak gimana ngejawabnya? ya udah Sedangkan kan maksudnya perempuan ini kan dia juga mau belajar agama Iya, gitu ke iya. masjid. Itu sisi Kalau lain, misalnya Pak. dia disimpan di rumah aja, suaminya nggak pernah ngajarin agama, Oke. tapi boleh misalnya dia pergi ke mall, pergi ke sini, exposure-nya dia kan lebih banyak pada hal-hal yang nggak bagus gitu. Itu urusan lain Pak. Mau ke mall apa urusan lain? Urusan lain. Kenapa dia mau ke mall kalau enggak? Itu bukan urusan. Yang masalah adalah dia bagaimana dia melarang masjid gitu. Itu menjadi masalah. Bukan masalah kalau dia ke mall kok boleh anu-anu. Itu kan berarti ya, dia bukan berarti hukumnya disamakan. Itu hal lain. Oke, hal lain. Contoh, ada orang baca Quran di kuburan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh gitu kan. Terus di masjid ya baca Quran boleh, sama-sama bolehnya. Kan? Masjid adalah bid'ah atau buq'ah yang paling bagus. Terus dibandingkan kalau membaca Quran di kuburan dengan membaca Quran di masjid lebih utama mana? Masjid kan gitu. Padahal hanya itu boleh padahal kan? Boleh sebenarnya kan boleh. Nggak bisa deh, itu hal lain, masalah hal lain.
Boleh secara hukumnya, boleh secara hukum. Tapi kalau untuk jangan dibanding-bandingkan gitu. Kalau pada saatnya kita membaca Quran di kuburan, kayak kita mau ziarah kubur, di situ kita baca Fatihah, di situ kita baca Qul, kita hadiahkan kepada mereka. Itu kan posisinya lagi baca Quran di kuburan kan. Saat itu kondisinya, ya jelas di situ ya. Baik. Masa mau Quran datang di masjid dulu, itu lagi. Kan nggak begitu. Golongan Ansor kalau ada orang meninggal pada ke sana, baca Quran di sana, bukan di masjid kan? Karena kondisinya, posisinya, situasinya memang lagi orang meninggal. Kan begitu. Sama. Jadi bahasan lain. Kalau ke mall boleh, kalau ke masjid nggak boleh. Bukan itu. Ya bagaimana dia melarang itu? Ya itu benar. Kalau kajian Nabi melarangnya. Terutama di rumah, bukan melarang ya. Kalau kan kita nggak tahu Pak, si mu'alaf ini apakah dia lebih memahami kondisi saat itu? Apa kalau dia kesana itu banyak fitnah yang terjadi, atau dia khawatir akan ada cowok yang macam-macam, atau dia cemburu, atau ada apalah gitu kan? Kita nggak tahu kan, sehingga dia melarang kesana. Padahal Nabi kan jangan itu kan berarti kan jangan kau larang, itu kan jangan kau larang. Artinya kan Nabi memperbolehkan itu. Tapi kalau si cowoknya kan melarang, mungkin ada alasan-alasan tertentu kan? Mungkin ada terjadi apa-apa, takut di rumah. Maka wanita itu berhak untuk lebih baik di rumahnya, jangan ke masjid. Seandainya ada pengajian, ada sesuatu di sana yang lebih baik, ya habis sholat pergi ke sana untuk pengajian sama-sama. Bareng-bareng, kan kalau pengajian bareng-bareng juga di ibu-ibu sana banyak. Nah, gitu. Nah, masalahnya itu sejauh mana fitnah itu terjadi. Ya sebagai seorang suami harus fleksibel gitu. Kalau memang tidak mengandung bahaya, tidak ada fitnah dan banyak manfaat di sana, misalkan nih, ya janganlah dilarang. Karena Nabi itu juga melarang, gitu, tidak melarang. Tapi boleh gitu kan, boleh. Nanti tidak melarang. Tapi keutamaan tetap di rumah lebih utama tetap. Kayak gitu untuk sholat ya, Sholat, bukan ngaji, bukan ta'lim. Ya, Sholat. maksud saya kan kalau kita bicara masalah fitnah, lebih banyak fitnah kalau misalnya perempuan pada pergi ke mall. Iya. Ya itu kan hal lainnya Pak ya. Iya. Itu hal lain. Sekarang bagaimana hukumnya seseorang yang melarang istrinya pergi sholat ke masjid karena fitnah, karena misalnya ya udah masuk gitu. Di urusan kalau ke mall kenapa dia nggak larang? Itu urusan lain dia. Kenapa dia tidak melakukan seperti itu juga? Itu bukan urusan lain, berarti hukumnya lain. Ini masalah dia hukumnya bagaimana dia melarang wanitanya pergi ke masjid. Apakah takut karena fitnah yang akan terjadi sebagainya? Itu yang menjadi masalah gitu. Perkara dia kenapa dia ke masjid kok melarang ke mall-mall, membiarkannya, berarti itu dia dengan hal lain. Enggak, dia bilang karena fitnah, kayak gitu. Ya udah, dia dilarang karena untuk menghindari fitnah. Ya udah kita terima alasan itu, tidak apa-apa, sah berarti. Tapi nggak boleh ngebandingin kayak gitu. Iya nggak boleh. Tapi kenapa dia melarang itu yang lainnya? Itu berarti kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melarang ke masjid atau tidak? Kenapa dia ke mall? Tidak melarang, gitu kan? Ya harusnya itu hal lain sih. Ya harusnya dia lebih memprotek untuk keluar kan? Masalahnya dia takutkan masalah fitnah. Iya. Lebih bagus dia ngelarang ke mall. Dia Ya, ngelarang ke masjid karena iya. manfaatnya ke masjid lebih banyak. Betul, itu kembali kepada dianya. ke mall. Berarti itu soal bijak dan tidaknya dia kan? Iya. Bijak dan tidaknya dia. Laki-lakinya yang masalah. Iya, masalahnya. Kan kita secara hukum kan. Kalau dia karena fitnah maka bagus. Ya udah di rumah gitu kan. Udah itu aja masalahnya. Terus dia kalau kumpul mau, wah itu berarti dia yang enggak aman. Lain lagi masalah lain. Lanjut dulu. Lakinnas sholah kalau lakinis sholatu, kalau lakinnas sholata, kalau atasnya lakinnas sholata sahihah. Kalau lakini pakai di atas ini lakinis sholatu. Kalau lakinnas sholata macamnya lakinnas sholata sahihah. Dulu gitu ya? Iya. Iya, Pak. Saya nggak tahu. Aduh. Saya bacanya ngalor ngidul terserah bela, ya. Misalnya ini nggak benerin, nggak nyala aja sudah biarin aja. Nggak ada perangkat ini bebas lah, bebas. 5 roh Ibnu Abbas nih Pak, 5 roh Ibnu Abbas. Karena ada dalil Ibnu Abbas riwayatnya anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma syaitanu. Oke, jangan berkholwah laki-laki perempuan. Ini di mana salat ini? Laki-laki perempuan yang bukan muhrim, oke, makruh tadi kan? Fa inna thalithahuma, karena yang ketiganya itu kalau berdua syaitan.
pasti mikir gitu kan. Ikutin cuma Ya apa mempengaruhi pikiran kan? Gitu. Padahal Pak Bahar kalau jaga malam tiga. Nyebut orang, nyebut nama. Female nurse, dua male nurse. Satunya Mention nama lo. diam-diam Mention nama lo. diam-diam beraksi. Sebut saja dia mawar. Berarti sayanya yang setan. Bisa di antara dua. ya. Jadi, mas, ulangi lagi. Jadi jelas di situ makruh ya. Laki-laki perempuan sholat berjamaah yang bukan mahram ya. Karena Nabi bersabda la yakhluwana rajulun bimra'atin. Jangan kalian berkhalwah laki perempuan. Ini dalam segala sebenarnya. Dalam segala sesuatu, dalam segala momen. Fa inna thalithahuma asy-syaiton, termasuk di dalam sholat. Tapi sholat tidak besar kalau perempuan kan. Yang penting dia wudu dan tidak kesenggolan apa sah sah. Tapi kan enggak baik begitu tuh. Jelas tuh. Satu hukumnya makruh. Yang tadi kalau kita katakan secara makruh lebih baik ditinggalkan. Makruh itu kan begitu. Ditinggalkan. Karena ya tuntutan untuk ditinggalkan. Walaupun tidak sampai batas haram. Artinya kalau dilakukan tetap sah sholat tadi. Walaupun makruh. Tapi kan enggak bagus tuh. Fa'in ammar rajulu bi imra'atihi aw muhrimin lahu wa khala biha jaza bila karah. Lain dengan kalau dia muhrimnya ya enggak apa-apa gitu loh. Tidak ada makruh sama sekali. Atau dengan istrinya bimra'atin, enggak apa-apa bimra'atihi, atau dengan istrinya, maka aw muhrimin lahu, atau muhrim bagi dia, bibi itu, kakak, adik, ya yang perempuan semua boleh. Wa khala biha jaza bila karahatin, tanpa makruh. Hadis ini riwayat Bukhari, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Muslim. Dah, masih banyak lagi nih, udah dulu segitu. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada banyak. Nanti kan udah banyak pertanyaan, masuk pertanyaan baik. Ya, baca. Ya, terima kasih. Udah doa dulu. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله اللهم صل وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ساداتنا أصحاب سيدنا أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال جلاله وعظيم سلطانه اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم بحق الفاتحه وبحرمه الفاتحه اجعلنا واولادنا وتلاميذنا واهلنا ومن حضر في بيتنا هذا من اهل العلم والخير والقراء والحفاظ واهل القران واهل السعاده والطاعه ولا تجعلنا واياهم من اهل الدين والشقوه ومن جعلنا واولادنا من اهل القران ومن جعلنا واولادنا من اهل القران ومن جعلنا واولادنا وتلاميذنا من اهل العلم والقران واهل الطاعه والعرفان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا الله ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا فيه من غير تعب ولا ضير ولا مشقه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفسنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من كل اهل النار برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.